Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Ageng Saputra dari kelas 2D4 ITB dengan NRP 3120600033. Nah, di sini saya akan melanjutkan untuk video yang part kedua tentang working with database. Nah, kemarin kita sudah masuk ke part yang pertama. Kemarin kita bahas query. Selanjutnya kita masuk pada part kedua, yakni Active Record atau AR. Nah, Active Record menyediakan antarmuka secara object oriented untuk mengakses dan memanipulasi data pada database. Sebuah kelas AR diasosiasikan atau dihubungkan dengan sebuah tabel dalam database. Sebuah instance dari AR berkorespondensi dengan sebuah baris pada tabel tersebut. Misalnya customer adalah sebuah AR yang diasosiasikan dengan tabel customer. Maka untuk menambahkan sebuah baris dalam tabel customer dapat dilakukan dengan cara customer new object customer. Kemudian customer name Shanghui. Kemudian customer save. Nah, script di atas sama dengan menggunakan query biasa seperti db create comment insert into customer name value name. Kemudian setelah itu masuk pada keuntungan menggunakan AR. Nah, keuntungan menggunakan AR adalah lebih mudah dipahami. Nah, ini saat menggunakan AR lebih mudah dipahami dibandingkan dengan pada program yang di bawah ini. Kemudian tidak rawan terjadi kesalahan penulisan. Tidak ada masalah kompatibilitas jika menggunakan beberapa database yang berbeda. AR pada Y mendukung RDBMS, diantaranya MySQL, PostgreSQL, SQL ITE, dan masih banyak lagi. Kemudian AR pada Y juga mendukung NoSQL database, contohnya Redis dan juga MongoDB. Nah, kemudian kita masuk pada deklarasi AR class. Deklarasi AR dilakukan dengan cara membuat kelas yang mengextend y/db/active record. Dalam kelas ini metode tabel name harus di override untuk menentukan tabel yang diasosiasikan dengan kelas ini. Instance AR dianggap sebagai model, sehingga kelas AR biasanya diletakkan di dalam namespace add model. Kemudian y/db active record merupakan kelas yang mengextend kelas y base model, sehingga semua fitur dari sebuah kelas model juga memiliki kelas AR, atribut, validation rule, dan lain-lain. Secara default, AR akan menggunakan komponen aplikasi db, y, t2, $app, dan db untuk terhubung dengan database. Nah, untuk deklarasinya sendiri, ini seperti ada gambar yang modul ini. Nah, langsung saja saya contohkan. Pertama, kita masuk dulu pada phpMyAdmin. Nah, pada phpMyAdmin kita bisa membuat tabel baru bernama customer. Nah, di sini saya sudah membuat tabel baru bernama customer. Nah, untuk strukturnya seperti ini. ID, nanti data integer, kemudian di sini auto increment, dan kemudian name, tipe data varchar 100, kemudian email varchar 100, dan kemudian status. Nah, untuk status defaultnya adalah 1, saya menggunakan default 1. Setelah membuat tabel customer, selanjutnya kita mengisikan data pada customer. Nah, di sini saya juga sudah mengisikan untuk datanya seperti berikut ini. Nah,
Untuk ID ini sudah auto increment, kemudian name. Yang pertama saya isikan Jono, kemudian emailnya jono@gmail.com, dan status ini sudah default. Yang kedua ini Dono, emailnya dono@gmail.com. Nah, selanjutnya setelah pembuatan di database, kemudian kita masuk pada pembuatan model. Nah, di sini pembuatan model, nama tabelnya yaitu customer, model class name ini sudah otomatis, customer dengan C besar, C depannya besar, dan kita biarkan default, dan kita preview, kemudian kita generate. Nah, ini sudah saya lakukan, bisa kita lihat di VS Code. Nah, ini pada model dan juga ini customer. Nah, ini sudah terbuat. Nah, ini kita hapus saja yang tidak perlu. Nah, seperti ini. Kita hanya memerlukan sampai 13 line saja. Nah, selanjutnya kita masuk pada query data. Setelah HR terdeklarasi, kita dapat menggunakannya untuk meng-query data dengan langkah-langkah seperti berikut. Nah, buat objek query dengan memanggil metode y, db, active record, find. Kemudian yang kedua, atur objek query dengan memanggil metode query building seperti where, order by, dan lain-lain. Kemudian panggil salah satu metode query untuk mengambil data seperti all, one, dan lain-lain. Contoh di atas ini penggunaan query builder, hanya saja output yang dihasilkan berbentuk CHR. Nah, seperti pada gambar di samping, itu customer, kemudian melakukan find, where, ID 123. Jadi menggunakan metode query ban. Ini sama, where status customer status aktif, order by ID. Ini metode query-nya all, customer find, customer find where all, kemudian count, customer find where status customer status aktif count. Selanjutnya kita coba dengan menambahkan status aktif dan status inaktif. Kita buka dulu pada VS Code. Nah, ini pada VS Code kita coba tambahkan count status aktif ini sama dengan 1, dan juga count status inaktif ini sama dengan 0. Nah, selanjutnya find one dan find all. Metode find one dan find all ini merupakan shortcut yang disediakan Y untuk melakukan query berdasarkan nilai primary key atau nilai dari beberapa kolom. Metode untuk find one ini akan menghasilkan satu baris data pertama hasil dari query. Kemudian untuk find all ini akan menghasilkan seluruh baris dari hasil query. Nah, untuk kedua metode ini dapat menerima parameter sebagai berikut. Yang pertama nilai scalar value, dan ini nilai tersebut dianggap sebagai primary key untuk data yang akan dicari. Selanjutnya, sebuah array berisi nilai scalar, nilai-nilai tersebut diperlakukan sebagai nilai primary key yang akan dicari. Kemudian ini sebuah asosiatif array, key value pair.
Nah, selanjutnya yakni mengakses data array, mengakses data AR. Yang pertama, query melalui kelas AR akan menghasilkan data dalam bentuk objek atau instance AR. Setiap atribut dari objek AR memiliki nama sesuai dengan nama kolom pada tabel yang diasosiasikan dengan kelas AR, case sensitive. Nah, atribut-atribut tersebut di-generate oleh ini secara otomatis. Jangan membuat atribut baru pada kelas AR dengan nama yang sama dengan nama kolom pada tabel yang diasosiasikan dengan kelas AR tersebut. Nah, bisa kita lihat di sini dulu customer find 1, 2, 3. Dan ID customer, ID email, customer email. Nah, selanjutnya bisa kita contohkan untuk mengakses AR. Kita buka VS Code. Kemudian kita buat function di test database. Ini kita buat function baru yang bernama action baca yang menerima ID. Kemudian customer find all, dan parameter ID. Di sini untuk mengakses customer kita tambahkan use add model customer. Kemudian kita return this render baca customer. Nah, setelah itu kita buat file baru di view, kemudian test.db, kita buat dengan nama file baca. Ini untuk H1 kita samakan pada read, H1 hasil query, kemudian di sini mencetak nama customer name dari database, kemudian email. Nah, setelah itu kita bisa mencobanya. Kita buka. Nah, ini kita buka langsung ke tes pada ID pertama. Nah, ini untuk ID pertama hasilnya nama Jono, kemudian email jono@gmail.com. Nah, coba kita ganti pada ID yang kedua. Nah, maka akan berubah menjadi namanya Dono dan emailnya Dono. Nah, selanjutnya kita masuk pada transformasi data. Nah, seringkali data akan ditampilkan dengan format berbeda ketika data tersebut disimpan dalam database. Misalkan ingin menampilkan kolom birthday yang disimpan di database dalam format timestamp menggunakan format YYY, MMDD. Kita dapat melakukannya dengan menambahkan metode yang berfungsi untuk mentransformasi data tersebut. Seperti pada program di samping, jadi menambahkan public function get birthday text, kemudian mereturn datanya. Di sini ada juga public function set birthday text, this birthday. Kemudian untuk mengakses kolom birthday bisa menggunakan customer find 1, 2, 3, ID customer ID birthday customer birthday text. Nah, coba kita lakukan. Kita buka VS Code, kita buka pada tes, kita buka pada customer.txt. Nah, pada customer.txt. Nah, di sini kita tambahkan public function get status text. Nah, di sini langsung mereturn di status, di mana kalau nilai statusnya 1 nanti
akan muncul status aktif dan tidak nanti status tidak aktif. Nah, kemudian untuk menampilkannya kita buat di baca.php. Nah, kita buat seperti ini, status text, kemudian customer, di pemanggilannya get status text. Nah, selanjutnya kita bisa coba. Nah, ini untuk hasilnya, yakni status tag, yaitu status aktif. Nah, ini memudahkan user dalam membaca. Nah, selanjutnya bisa kita lanjutkan. Nah, ini mengambil data dalam bentuk array. Mengambil data dalam bentuk array. Nah, mengambil data dalam bentuk objek sangat convenient, namun membutuhkan alokasi memori yang cukup besar. Nah, untuk menghemat penggunaan memori, dapat mengambil data dalam bentuk array dengan memanggil metode asArray sebelum menggunakan metode query. Kekurangan dari metode ini adalah Anda akan kehilangan fitur-fitur yang melekat pada objek AR. Nah, misalnya tipe data dari atribut pada objek AR otomatis disesuaikan dengan tipe data pada kolom di tabel. Dengan pada array, semua data bertipe string. Nah, seperti contoh ada gambar bawah ini, customer find, kemudian asArray. Ini secara all. Kemudian kita contohkan. Nah, untuk AR begitu mudah, hanya nama, customer name, kemudian email, customer email. Nah, jika menggunakan array, kita bisa tambahkan kurung siku dan tanda petik. Nah, seperti ini untuk mengakses array. Kita kembalikan lagi. Nah, selanjutnya kita mengambil data dalam page. Nah, kita juga dapat mengambil data per kelompok atau page. Ini dapat menghemat penggunaan memori, khususnya pada tabel yang memiliki banyak baris data. Nah, secara default, page ini akan mengambil 100 data. Untuk kita mengcustomnya bisa menambahkan parameter di sini, page 10 tas customer. Nah, ini kita bisa ubah. Secara default ini 100, tapi jika kita mengisikan 10, jadi data yang diambil adalah 10. Di sini for each customer find as customer. Kemudian for customer find bid order as customer. Kemudian kita lanjut pada penyimpanan data. Dengan AR Anda dapat dengan mudah menyimpan data dalam database. Siapkan instance AR, berikan nilai untuk atribut pada AR, panggilan metode db active record save untuk menyimpan dalam database. Metode save dapat melakukan insert ataupun update tergantung keadaan instance AR. Nah, seperti pada gambar di samping, customer, new customer, kemudian name James, ini emailnya james@example.com, dan untuk save. Untuk mengupdate ini untuk customer find one, ini mengupdate pada customer one. Kemudian customer L James new example.com, ini untuk update yang tadinya james@example.com menjadi james@newexample.com dan save. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk pada validasi data. Kelas AR juga
memiliki fitur validasi yang sama. Nah, kita dapat mendeklarasikan aturan validasi pada kelas AR dengan mengoverride fungsi rules. Ketika kita memanggil metode save, secara default dia akan menjalankan metode validate terlebih dahulu. Nah, jika metode validate mengembalikan nilai true, maka data akan disimpan ke dalam database. Sebaliknya, jika terdapat kesalahan validasi, maka metode validate akan mengembalikan nilai true dan data tidak akan disimpan ke dalam database. Jika ingin menyimpan data tanpa menjalankan metode validate, kita dapat memanggil fungsi save, kemudian isikan false. Untuk contohnya seperti pada gambar di samping, kita coba dulu insert datanya, buka VS Code, kemudian di sini kita buka tes DB controller, kemudian kita tambahkan function baru yaitu action tulis. Dimana di sini dapat parameter name, kemudian isinya customer, new customer, kemudian customer name dan isian name, dan customer email, nanti emailnya terisi tes@gmail, dan kita save. Selanjutnya kita akan mencoba ini. Nah, ini kemudian kita jalankan web tsdb dan tulis name. Ya, name kita isikan dengan nama Ricky. Kemudian kita lihat di database, belum terinput, kita coba refresh. Nah, ini hasilnya. Name-nya Ricky, kemudian emailnya tes@gmail dan status 1. Nah, selanjutnya kita coba untuk menggantinya dengan adanya rules. Kita buka VS Code. Bisa kita buka pada customer. Nah, kita bikin function baru bernama roles dan langsung menjalankan return email. Di sini kita coba menginputkan coba jalankan. Coba di refresh di sini, apakah datanya sudah masuk? Datanya belum masuk karena tadi kita dapat rules. Jadi kita di dulu pada tes database kita tambahkan gmail.com. Kita save, kita isikan dengan nama Budi. Nah, kita enter. Kita lihat lagi. Nah, di sini data ini akan masuk. Nah, jika kita ingin mainkan rules tanpa gmail.com, kita juga bisa menambahkan ini dengan false. Coba tambahkan nama Surti. Kita enter. Kita coba lihat. Nah, di sini datanya akan masuk meskipun tidak ada .com. Nah, selanjutnya kita masuk pada
PPT lagi ke materi dirty attribute. Nah, ketika memanggil metode save untuk menyimpan atau mengupdate data melalui AR, Gigi hanya akan menyimpan dirty attribute saja. Nah, sebuah atribut dianggap dirty jika nilai atribut-atribut telah diubah setelah atribut tersebut dibaca dari database. Nah, kita sudah melakukan metode validate akan tetap dilakukan pada semua atribut tanpa melihat apakah atribut tersebut dirty atau tidak. Nah, kita dapat mengetahui atribut mana saja yang dirty dengan memanggil metode YDP_record get dirty attribute. Nah, kemudian default attribute values. Untuk mendapatkan nilai default dari database dapat dilakukan dengan memanggil metode load default values. Customer, kemudian customer load default values. Nah, selanjutnya untuk mengupdate beberapa baris sekaligus. Nah, metode save yang telah dijelaskan sebelumnya hanya dapat mengupdate satu data baris untuk setiap pemanggilan. Nah, untuk mengupdate beberapa baris data sekaligus dapat dilakukan dengan memanggil metode update all. Nah, ini memanggil update all, kemudian status customer status aktif, like email @example.com. Selanjutnya untuk menghapus data. Untuk menghapus data baris, kita bisa ambil data yang akan dihapus dari database. Panggil metode dp active record, kemudian menambahkan delete. Sedangkan untuk beberapa baris atau semua baris, bagus bisa menambah. Bisa kita panggil delete all. Nah, bisa kita lihat di sini untuk menghapus satu baris menggunakan delete saja, kemudian untuk menghapus beberapa baris atau semua baris kita bisa menggunakan delete all. Kemudian bekerja dengan transaksi. Transaction dapat diartikan sebagai satu atau lebih perintah SQL yang harus selesai semuanya atau tidak sama sekali. Nah, ini ada contoh programnya. Nah, jika proses ini perintah semua berhasil, akan dijalankan dan lalu akan di-commit. Dan jika gagal, maka akan kembali melakukan perintah rollback. Nah, di sini ada juga alternatifnya di bawah ini. Nah, kita langsung saja masuk pada materi berikutnya. Dan ini bekerja dengan relasi data. Bekerja dengan relasi data, selain bekerja dengan tabel tunggal, Active Record juga mampu untuk membawa serta tabel yang berrelasi dengan tabel utama. Nah, sebagai contoh, data customer relasi dengan data order, di mana seorang customer dapat memiliki satu atau lebih order. Nah, dengan deklarasi relasi yang benar, kita dapat mengakses daftar order dari seorang customer melalui ekspresi customer order. Ekspresi ini akan berisi array dari objek AR order. Nah, selanjutnya di sini kita masuk pada deklarasi relasi. Nah, untuk bekerja dengan relasi menggunakan AR, Anda harus mendeklarasikan relasi di dalam kelas AR terlebih dahulu. Maka mendeklarasikan sederhana cukup menggunakan metode relation untuk setiap tabel yang berrelasi dengan tabel AR. Nah, setiap metode untuk relasi harus diberi dengan nama format getXYZ. Kemudian fungsi hashMany digunakan untuk mengakses relation one to many, dan sedangkan fungsi hash1 digunakan untuk mengakses relasi one to one. Nah, ini buat function getOrder, kemudian hashMany ini untuk one to many, dan hash1 untuk one to one. Nah, sebelum itu kita buat dulu deklarasi relasinya.
Kita buka PHP admin, kemudian tabel basic. Nah, di sini kita buka, kita buat tabel baru, yaitu customer order. Kebetulan ini saya sudah buat customer order. Coba kita buka. Nah, untuk strukturnya sendiri, ini ada ID, kemudian customer ID, ada date. Nah, untuk ID ini integer, kemudian auto increment. Kemudian ada customer ID, integer, dengan tipe data integer, kemudian date dengan tipe data date. Nah, selanjutnya kita masukkan beberapa data, contohnya seperti ini. Kalau ini saya sudah masukkan beberapa data. Yang pertama pada ID pertama ini customer ID dengan nomor 1, dan saya juga sudah mengisikan date-nya juga. Nah, selanjutnya setelah membuat database, kita dapat membuat modelnya. Masuk pada key, kita buat model. Nah, sini kita buat model bernama custom order. Nah, di sini kita biarkan default, kemudian kita preview dan kita generate. Kebetulan saya sudah membuatnya. Nah, hasilnya yang setelah kita buat tadi akan menjadi seperti ini. Ini yang dapat baru tadi. Nah, setelah itu kita buka customer. Sini kita buat function get order untuk pemanggilan get ordernya. Public function get order, kemudian kita return this many untuk one to many dari customer order, class name, customer ID, dan ID. Dan juga kita tambahkan pada file baca.php, tambahkan H1 hasil order, kemudian buka kurung PHP, dan orange customer order as $order. Kemudian kita cetak echo order ID, order date. Selanjutnya kita coba buka pada tes, kemudian baca order pertama. Nah, hasilnya seperti ini. Pada ID yang pertama ada 2, dan kita ganti pada order yang kedua. Nah, ini ada 1. Ini sesuai dengan yang ada di database ini. Nah, selanjutnya kita buka mengakses relasi data. Setelah mendeklarasikan sebuah relasi, kita dapat mengakses relasi data melalui nama relasinya. Jika sebuah relasi dideklarasikan menggunakan fungsi hasMany, maka dia akan mengembalikan array dari objek AR yang direlasikan. Sedangkan jika relasi menggunakan fungsi hash1, maka akan mengembalikan sebuah objek AR. Nah, contohnya seperti pada gambar bawah ini. Kemudian relasi melalui junction table. Dalam konseptual data modeling, kadang kita mendefinisikan relasi many to many.
misalnya relasi antara tabel, order, dan tabel item, di mana setiap order dapat berisi beberapa item dan satu item dapat berada dalam beberapa order. Nah, pada kondisi ini dibutuhkan sebuah tabel relasi yang biasa disebut dengan junction table. Nah, kita dapat mendeklarasikan relation melalui junction table dengan memanggil metode via, kemudian atau via tabel. Nah, untuk contohnya seperti yang ada di gambar samping ini, public function get item, kemudian return ini has many. Untuk alternatifnya seperti pada gambar yang di samping ini yang bersama dengan yang di atas. Kemudian relasi melalui junction table bagian kedua. Cara penggunaan relasi yang dideklarasikan melalui junction table sama seperti relasi normal. Nah, sebagai contoh ada pada gambar di bawah ini, yaitu order find one di 100, kemudian order item. Nah, kemudian kita masuk pada lazy loading and trigger loading. Nah, data pada tabel relasi dapat diakses seperti mengakses sebuah properti normal. Akses seperti ini disebut dengan lazy loading, yang artinya query pada tabel relasi hanya akan dilakukan jika data pada tabel relasi dibutuhkan atau dibaca untuk pertama kalinya. Nah, seperti contoh pada gambar di atas, baris kode yang pertama hanya menjalankan SQL pada tabel customer saja. Nah, baris kode kedua akan menjalankan SQL pada tabel order di mana customer ID yaitu 123. Nah, baris ketiga tidak menjalankan SQL apapun karena customer order sudah pernah dilakukan sebelumnya. Nah, ini contohnya. Nah, penulisan seperti ini disebut lazy loading. Kemudian lazy loading sangat convenient digunakan. Namun untuk beberapa kasus penggunaan lazy loading memiliki performa yang buruk. Nah, lazy loading dan trigger loading bagian kedua. Nah, untuk program yang di atas ini merupakan lazy loading. Jika jumlah customer ada 100 orang, maka pada program tersebut akan menjalankan statement SQL sebanyak 101 kali. Itu tidak efisien. Kemudian hal ini disebabkan karena setiap kali kita mengakses data order untuk masing-masing customer di dalam storage, sebuah statement akan dijalankan. Kemudian masalah performa ini dapat diselesaikan dengan pendekatan trigger loading. Nah, contohnya seperti pada gambar bawah ini, di samping bawah ini, dengan memanggil metode wait, kemudian Anda telah menginstruksikan objek AR untuk sekaligus mengakses data order dari 100 customer dengan satu statement SQL. Nah, sehingga total statement SQL yang dijalankan hanya 2 saja. Jauh lebih efisien dibandingkan dengan 101 statement seperti yang dijalankan lazy loading. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk pada migration. I2 memiliki fitur yang sangat lengkap terkait dengan migration. Dengan database migration dapat membuat tabel, menambahkan foreign key, kemudian membuat indeks, membuat junction table, dan lain-lain. Gunakan migrate create untuk membuat file migrasi. Gunakan perintah migrate untuk menjalankan proses migrasi. Nah, untuk lebih lengkapnya kita coba saja, kita buka cmd. Nah, kemudian kita masuk pada file directory kita, masuk pada ini, file basic. Nah, di sini kita klikkan imigrate.
use tabel di create use tabel. Klik enter. Nah, di sini kita ketikkan yes. Kita klik enter. Nah, ini migration created successfully. Kita buka pada VS Code. Nah, di sini akan muncul directory baru nama migration. Nah, kita buka. Di sini ada tabel baru. Nah, untuk secara default tabelnya akan seperti ini. Create tabel ID this email key. Kemudian kita coba edit dulu. Tambahkan title di string halaman nodul, kemudian body di next. Kita save. Nah, untuk menjalankan ini bisa kita buka CMD, kemudian kita tuliskan di migrate. Nah, ini tabelnya sudah dibuat. Kita klikkan yes. Nah, sudah successful. Kita coba buka di database. Ini datanya belum ada, kita coba refresh. Nah, pada migration basic ini ada migration dan news. Kita buka yang news. Nah, ini ada edit, title, kemudian body. Nah, ini untuk data pada migration akan terisi. Kita coba menghapus data kita. Coba menghapus datanya. Kita coba use kita drop use tabel. Kita coba tekan yes. Kita coba buka. Nah, ini pada VS Code maka ada drop tabel. Ini drop tabel. Ini perbedaannya. Tadi ada create tabel, kemudian yang ini yaitu drop tabel. Dan kita coba jalankan. Ini yang perintah ini migrate. Kita coba yes. Nah, ini sudah successful. Kemudian kita coba refresh. Nah, pada tabel migration akan tambah lagi flight time-nya. Nah, demikian penjelasan dari working with database
Yang part kedua, untuk latihannya akan saya jelaskan di video berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.